Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gusafid, NPM 211701073 dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Biologi, akan menyampaikan resum PPKMB Universitas Lampung tahun 2021. Tema PPKMB Universitas Lampung tahun 2021 adalah membentuk mahasiswa berkarakter di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru. Resum PPKMB Universitas Lampung tahun 2021. 1. Revolusi industri. Revolusi industri 1.0 berlangsung pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar dalam. Revolusi industri 3.0 yakni revolusi digital. Revolusi 4.0 yaitu manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat. 2. Bela negara. Apa yang harus dibela? Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Mengapa harus dibela? Karena banyaknya ancaman yang mengancam negara. Dan siapa yang membela? Sebagai warga negara, wajib melakukan bela negara. Pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad setiap perilaku serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bentuk-bentuk ancaman negara. 1. Ancaman militer, yaitu ancaman yang dilakukan menggunakan senjata, contohnya agresi militer. 2. Ancaman non-militer, yaitu ancaman non-fisik, contohnya wabah atau pandemi. 3. Ancaman yang bersifat campuran, contohnya separatisme atau terorisme. Implementasi bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia kepada Pancasila. 4. Rela berkorban. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. 3. Bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Bahaya intoleransi. 1. Menimbulkan perpecahan antar suku, ras, agama, dan bangsa. 2. Menimbulkan konflik sosial. 3. Terjadinya kemunduran bangsa dan negara. Bahaya radikalisme dan terorisme. 1. Membuat stabilitas dan kedamaian suatu negara terancam. 2. Menimbulkan banyak kerusakan. 3. Menghancurkan rasa nasionalisme bangsa. 4. Meracuni pikiran anak bangsa. 4. Etika bersosial media. Ada 5 etika bersosial media. Yang pertama adalah memilah pesan. Yang kedua, berpikir kritis. Yang ketiga, menyebutkan sumber. Yang keempat, memperhatikan gaya bahasa. Dan yang kelima, penjelasan nama dan gambar. 5. Pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Karena maraknya pandemi virus COVID-19, perguruan tinggi menyikapi hal ini dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan vaksinasi. Yang kedua, membentuk Satgas COVID-19. Yang ketiga, melakukan perkuliahan online atau daring. Yang keempat, memfasilitasi unit kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, kampus menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. 6. Sistem pendidikan tinggi. Pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik atau profesional dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. 7 hal yang harus diketahui dalam pendidikan tinggi, yaitu satuan kredit semester atau SKS, semester, beban dan masa studi, kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan organisasi kemahasiswaan. 7. Etika dan norma mahasiswa di kampus. Pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral
yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika mahasiswa yang perlu diketahui mahasiswa adalah menaati peraturan, menjunjung tinggi kejujuran, berperilaku sopan dan santun, berpikir kritis, dan memiliki prinsip yang jelas. 8. Sistem pendidikan tinggi dalam kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Berikut kebijakan Kampus Merdeka. Membuka program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi berbadan hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi. Aktivitas pembelajaran program Merdeka Belajar. 1. Pertukaran mahasiswa. 2. Magang atau praktik kerja. 3. Studi independen. 4. Penelitian atau riset. 5. Mengajar di satuan pendidikan. 6. Proyek kemanusiaan. 7. Membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. 8. Kegiatan wirausaha. Sekian resum PPKMB Universitas Lampung tahun 2021 dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.